Oke, jadi kita mulai dengan konsinyasi. Saya pikir kalian sudah ngerti semua konsinyasi ya, karena dulu memang sudah pernah diajarkan. Jadi konsinyasi itu adalah sebuah proses bisnis, ya sebuah peristiwa bisnis, di mana ada sebuah orang yang dia itu berperan di sini sebagai orang yang menitipkan barang atau istilahnya consignor, ya. Nah, dia itu menitip. Proses bisnisnya dia adalah. Maaf ya, tiba-tiba terputus zoomnya, sok ketat gitu loh. Your connection is not trusted lah. Kok not trusted loh? Saya pakai internet di rumah kok. Sok tahu banget sih. Oke, terus berikutnya ya, jadi ngerti ya proses bisnisnya ya. Jadi si consignor itu nitipin barang ke consignee, terus consignee nanti menjualkan. Nah, karena akadnya itu adalah menitipkan barang, consignee yang disuruh menjual, maka barangnya adalah masih milik consignor. Nah, karena barangnya milik consignor, consignee itu tidak bebas untuk menentukan harga sebagaimana kalau barangnya itu punya dia. Kan beda kalau misalnya itu si consignee beli barang dari sini. Dia mau jual berapa kan terserah consignee kan. Sudah ya. Nah, tetapi karena ini barangnya itu masih milik consignor, maka semua strategi pricing itu nanti akan ditentukan oleh si consignor. Bisa dipahami ya, itu hal-hal itu. Ini karakteristiknya dari sudut pandang hukum. Transfer barang tadi menggambarkan jaminan dengan consignee memiliki barang dengan tujuan untuk menjualnya seperti yang seperti dalam perjanjian dengan consignor. Lah, bla 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 panjang lebar itu intinya seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, apa manfaatnya bagi si consignor? Manfaatnya, konsinyasi tadi dia merupakan cara untuk memperluas pangsa pasar. Ya, gambarannya begini, misalnya saya punya kantor di daerah sini nih, gitu kan. Berarti kan saya jualannya kan terbatas ya, hanya di sini-sini saja kan. Paham ya? Nah, tetapi ketika saya, ada orang di sana nih, gitu kan. Pak jualin barang saya, maka kan areanya akan meluas. Paham ya? Ini logik sederhana seperti itu. Dia nitipin di sini lagi, nah maka area pemasarannya akan semakin meluas. Nah, ini akan dirinci lagi. Nah, barang atau produk baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Jadi untuk memudahkan penetrasi pasar pada barang-barang baru, yaitu tadi caranya. Dia memperluas, pokoknya dikenalin ke masyarakat, caranya barangnya dititipkan ke consignee. Terus berikutnya, barang yang dijual melalui dealer yang lalu terbukti tidak menguntungkan bagi dealer tersebut. Nah, jadi karena dia ada banyak dealer, ya itu kan jadi ngerti ya, barang yang ini tidak laku di tempat ini, barang yang ini ternyata laku di tempat yang lain. Nah, nanti kan jadi ada strategi lagi kan dalam memasarkan barangnya kan. Berarti di dealer sana nanti dibanyakin barang yang ini dan sebagainya. Terus berikutnya, barang yang biaya produknya mahal sehingga memerlukan investasi yang besar bagi dealer bila harus membeli barang tersebut. Nah, ini bandingannya seperti ini. Misalnya kita sendirian nih jual barang. Nah, selama ini orang itu kalau mau menjual barang kita, dia harus beli dulu. Dia beli. Nah, terus ternyata barang yang kita jual itu mahal. Misalnya mobil Ferrari gitu misalnya. Kan mahal nih. Kan dealer mobil males kan harus investasi satu mobil Ferrari gitu kan. Nah, daripada beli satu Ferrari kan mending beli 20 Xenia kan lebih laku gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, maka karena barangnya itu kalau dia menunggu orang membeli terus kemudian orang itu menjual itu susah, jadi barangnya dikonsinyasikan. Ya udahlah, biar orang bisa bantu menjual, titipin barangnya ke orang seperti itu. Itu poin yang ke ini. Bisa dipahami ya? Terus berikutnya barang yang harganya fluktuatif, terus berikutnya produk perishability, barangnya gampang hilang ya. Terus kemudian sehingga
dealer itu suka nggak mau kalau dia itu membeli barang, maunya kalau dia tidak punya resiko naik turun tadi. Ya dealernya ya itu tadi hanya mau, saya nggak mau beli, maunya kalau karena barangmu ini tadi harganya fluktuatif. Kalau saya beli nanti saya bisa rugi. Ya bisa untung sih, tapi kan bisa rugi seperti itu. Terus berikutnya keuntungan yang ketiga, ya bisa jadi si ini produsennya atau pemilik barang dia keahliannya itu lebih rendah dalam menjual dibandingkan si konsignee. Contohnya apa? Misalnya ini produk Levi's gitu kan, jual Levi's laku nggak? Laku. Pinter nggak orang jualnya? Pinter. Tetapi kan dia pasti tahu barangnya lebih laku. Nah akhirnya dia nitipin barang ke Sogo, ya kan, ke Matahari seperti itu. Apa keuntungannya bila nitipin barang ke sini? Nah karena mereka memang tempat jualan kan, tempat jualan baju kan. Nah kekurangannya kalau kita punya store Levi's, punya toko Levi's itu, punya booth Levi's, itu orang yang datang itu hanya orang yang dari awal itu memang berniat untuk nyari produk-produk Levi's kan, jeans dan sebagainya gitu kan. Ada nggak yang kira-kira saya mau beli gamis gitu misalnya, terus mampir ke Levi's kan enggak gitu kan. Nah akhirnya dia itu nitipin barang ke seperti ini untuk jagain kalau orang-orang khilaf. Orang khilaf itu begini, misalnya saya niat jalan-jalan ke Sogo gitu kan. Niat yang saya cari misalnya cuma sepatu gitu kan, tetapi kan di situ ada banyak produk, siapa tahu orangnya jadi khilaf. Paham ya? Khilaf seperti itu tuh kan nggak pernah terjadi di sini. Oke, nah itu. Jadi teorinya karena orang-orang ini dia tuh lebih pintar jual barang. Kenapa? Karena barangnya banyak. Barang banyak itu akan menjadi keuntungan karena kan konsumennya tuh datang gitu loh. Lebih suka datang ke sini daripada ke sini. Kan sekali jalan itu kan dia bisa dapat banyak hal gitu kan. Sekaligus lihat-lihat. Oke ya, itu yang kedua. Berikutnya yang ketiga. Nah karena barangnya tadi sudah saya jelaskan ya, masih milik si konsainer, maka strategi harganya itu bisa diatur sama si konsainer. Beda apabila barangnya sudah dibeli. Nanti kan si konsainnya kan terserah dia. Contohnya kayak misalnya susu beruang itu loh kemarin. Susu beruang itu kan tidak pakai konsinyasi kan. Itu kan orang beli gitu kan. Yang terjadi apa ketika susunya langka? Harga susunya jadi mahal. Nah, terus buruknya apa bagi susu beruang? Ya, buruknya adalah yaitu tadi, ketika harga barang susu beruang tadi itu mahal di pasaran, misalnya harga mahal ini bertahan setahun aja misalnya, lama-lama konsumen itu jadi lupa bahwa susu beruang itu adalah produk yang mudah dijangkau harganya. Akhirnya hilang di pikiran orang-orang seperti saya misalnya yang hanya mau susu itu harganya sekarton kecil itu ya, sekotak itu, maunya saya cuma 6.000 gitu kan. Nah gara-gara selama setahun harga susu beruang sekalian 20.000, di otak saya tuh jadi hilang. Oh ini adalah susu yang bisa saya konsumsi dengan gampang. Nah seperti itu. Nah susu beruang tentu pasti nggak mau dong produk dia itu harganya kemahalan di pasar. Nanti kan di pasar jadi hilang gitu. Orang jadi nggak tahu bahwa susu beruang sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Nah karena itu konsinyasi itu punya keunggulan. Karena barangnya tuh harganya yang menentukan tetap dia, jadinya orang dia tetap bisa menjaga harganya. Pak ini kalau dijual 20.000 tetap laku loh Pak, menguntungkan, nggak apa-apa. Saya mau keuntungan yang kontinu daripada sekarang laku gitu kan. Tetapi setelah ini orang jadi nggak mau beli lagi karena dikiranya harganya mahal misalnya seperti itu. Jadi paham ya? Itu strategi harga. Jadi harga mahal itu belum tentu tetap membuat produk kita itu menguntungkan. Nah sementara bagi konsignee keuntungannya adalah konsainer itu jadi terbebas dari resiko produknya tidak terjual. Paham ya? Karena barangnya kan punya si konsainer, jadi mau laku apa enggak ya enggak masalah gitu kan. Orang bukan barang saya gitu kan. Sedangkan kalau laku saya tetap dapat komisi. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko penyusutan dan keusahan dan fluktuasi juga dapat dihindari. Logiknya sama. Terus berikutnya yang ketiga adalah modal kerjanya menjadi berkurang karena satu, dia tidak butuh investasi untuk beli inventory, satu, nggak butuh duit banyak kan. Yang kedua, dia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya-biaya yang
ditanggung oleh si konsainer. Jadi di produk di kontrak konsinyasi itu seringkali itu ada banyak biaya yang ditanggung sama si konsainer. Misalnya kalau dia masarin produk ini nanti dia biaya diganti atau ongkos angkutnya diganti dan sebagainya. Ya, jadi modalnya jauh lebih sedikit apabila si konsainer itu memutuskan untuk membeli barangnya sendiri. Itu berikutnya adalah haknya konsaini. Itu tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama, konsaini itu berhak atas penggantian biaya. Contohnya adalah biaya ongkos angkut, biaya asuransi, pajak, biaya penyimpanan, biaya penanganan, dan biaya perbaikan. Apakah biaya ini semua ditanggung? Ya tergantung kontrak. Ini contoh aja ya. Tergantung kontrak konsinyasinya. Nah terus berikutnya, konsaini juga berhak menawarkan jaminan garansi barang ya, perbaikan dan garansi. Tetapi nanti konsainer yang memenuhi kewajiban tadi. Jadi dia itu konsainer itu pasrah dengan strategi pemasarannya si konsaini. Ya, salah satunya misalnya kalau dia menawarkan garansi, tapi tentu saja dengan dengan perjanjian sebelumnya. Oke, terus berikutnya, terus kewajiban konsaini dia harus jaga barang, ya karena barangnya bukan barang dia, barangnya kan barang titipan kan. Orang yang tidak amanah dalam menjaga barang titipan itu siapa? Ayo, ini saya serius. Tukang parkir, kan biasanya ditulisin kan. Segala risiko kerusakan ditanggung oleh pemilik lah. Situ cuma mau duitnya doang, ketika ada barang yang hilang atau rusak tetap ganti. Gak lucu, memang gak lucu kan, kesel aja gitu kan. Terus konsaini juga dia harus menjual barang konsinyasi pada harga yang telah ditetapkan oleh konsainer. Terus juga konsaini harus merawat dan menyimpan barang milik konsainer secara terpisah. Jadi barangnya harus dipisah dengan milik barang lain. Misalnya pun dia nggak bisa misah secara fisik, ya paling tidak dia harus tahu ini barangnya punya si konsainer, punya orang ini barang punya orang ini, dia harus punya pembeda yang jelas. Terus berikutnya, konsaini harus membuat laporan secara berkala sesuai perjanjian, bisa bulanan, bisa tahunan, setengah tahunan, mingguan dan sebagainya. Oke, sudah teorinya, langsung praktek. Biasanya kan semangatnya kan kalau praktek ya, anak sekarang teknis banget. Ini ngomong-ngomong kalian anak D3 nomor 2 terakhir ya, habis itu jadi D4 ya. Aduh, nggak apa-apa, nanti kalian berarti ya emang nasib ya, gimana ya, ntar jangan cemburu sama adik. Teman angkatan kalian ada yang langsung D4 ya? Bukan ya, adik kelas ya, atau kakak kelas yang ada D4 itu? Kakak kelas. Kakak kelas tahun berikutnya. Nah, dalam mencatat konsinyasi, itu metodenya itu ada dua, ya. Yang pertama metode terpisah. Yang kedua adalah, lawannya terpisah apa? Tidak dipisah. Nah, gampang kan konotasi, tinggal begini aja ya. Ini konsinyasi. Nah, dalam prakteknya nanti itu konsinyasi itu ada dua lagi. Ya, konsinyasi itu masing-masing nanti ada dua lagi. Ya. Ada yang konsinyasinya selesai. Ya. Ada yang tidak selesai. Selesai itu maksudnya ketika kita nitipin barang, misalnya nitipin barang 100 gitu. Nah, barangnya laku semua, itu berarti konsinyasi selesai ya. Tidak selesai itu baru terjual 70, berarti namanya konsinyasi tidak selesai. Ini juga sama, ada selesai, ada yang tidak selesai. Nah, jadi nanti ada 4 praktek konsinyasi yang kita pelajari. Gak usah khawatir, ini hanya sedikit kok. Ini paling setengah jam saya juga kelar jelasin. Oke ya. Jadi ada yang nyatetnya terpisah, ada yang nyatetnya tidak dipisah. Nyatet terpisah itu artinya dia dalam mencatat penjualan dari konsinyasi, baik konsaini maupun konsainer, itu dia mencatatnya dipisahkan dari penjualan biasa. Jadi dia tidak mengakui sales nanti di sini.
tapi yang diakui adalah pendapatan dari konsinyasi atau consignment income, baik consignee maupun consigner. Consigner pun bisa mencatat secara terpisah, jadi dia nggak ngakui sales. Tahu-tahu ada pendapatan dari konsinyasi seperti itu. Nah, ada lagi yang namanya tidak dipisah dari penjualan biasa. Jadi nanti pengakuan pendapatannya itu dia menggunakan sales. Akun yang dipakai adalah sales. Dan juga berarti nanti ada dikurangi COGS ya, baik si consignee maupun consigner. Pak, berarti consignee harus konsisten dong. Kalau consignee terpisah, maka consigner dia maka si consigner harus terpisah juga. Enggak, paham ya? Jadi nggak wajib, karena consignee dan consigner itu adalah pihak yang berbeda, dia beda entitas, jadi kebijakan akuntansi juga tidak harus sama. Jadi bisa jadi nanti consigner dia menggunakan tidak terpisah, tetapi consignee-nya menggunakan terpisah. Tetapi nanti untuk memudahkan pelajaran, ini nanti kita ngajarinya bareng. Yang terpisah ya udah berarti lawannya terpisah juga, biar mudah dibayangkan. Oke, bisa dipahami nggak maksud saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa itu setiap akun yang diterima konsinyee yang kok berasal dari tagihan kepada consigner maupun kewajiban dia kepada consigner nanti akan dijurnal pada consignment in. Sementara klaim dari si consigner kepada consignee itu akan dijurnal pada consignment out. Susah bayangkan, langsung praktek saja. Contohnya begini, Konita, itu nama PT, itu mengirim 10 set produk kepada toko Rijal yang harga barangnya 85%. Nah, COGS-nya diketahui sama PT konsigner ini ya. Saya bilangnya jangan Rijal sama Konita lah, consigner. Si consigner ini dia COGS-nya adalah 50. Kok COGS apa namanya? Cost barangnya 50. Maka ketika terjadi pengiriman barang ini, cukup dia ngirimin barang gitu kan. Nah, si consigner itu akan menjual consignment out pada merchandise shipment 500. Nah, ini menggunakan metode itu ya, menggunakan sistem periodik ya. Kita nggak ngajarin yang perpetual, biar sedikit. Ya, ini yang periodik. Oke, dia menjual consignment out pada merchandise shipment. Nah, sementara si consignee karena transaksinya itu dipisah, ya ini kan yang dipisah kan, maka si consignee tidak menjurnal. Tapi dia pasti buat catatan dong, kan dia wajib membuat laporan. Dia mencatat, oh saya punya produk 10, misalnya terima produk jumlahnya 10, terus nanti harus dijual lagi harganya 85, terus saya dapat komisi 20%. Terus dia juga bikin catatan, nanti beban pengangkutan dapat di reimburse, dimintakan lagi. Oke ya, itu jurnalnya si consigner tidak menjurnal. Berikutnya, ketika ngirim barang, itu si consigner bayar biaya pengiriman sebesar 660. Maka si consigner akan menjual, yang pertama itu adalah seperti pengiriman biasa. Dia akan menjual freight out pada cash, berarti kan kayak jurnal pengiriman biasa. Tetapi barangnya kan sebenarnya belum dijual, barangnya masih milik dia, maka di cancel freight out-nya, dia akan mengkredit freight out, di kredit yang didebit akan menambah consignment out. Jadi freight out ini akan menambah cost dari barang yang dikonsinyasikan. Jadi ini saldo consignment kan jadi ini kan 560, itu cost barangnya. Pak, boleh nggak Pak langsung ini? Jangan langsung ke freight out pada cash, itu jangan, karena jurnal ini bicara, jurnal itu adalah bahasa akuntansi ya. Kalau kalian langsung seperti ini nanti nggak ketahuan ini maksudnya apa. Seolah-olah kan kayak ngasih uang ke consignee kan kalau seperti itu. Oke, bisa dipahami? Sementara si consignee tidak menjurnal apa-apa karena dia tidak ada perubahan posisi keuangannya kan nggak berubah, jadi dia tidak melakukan penjurnalan. Ini ngomong-ngomong saya ngantuk sekali ya. Sudah, saya tak nyari alat biar nggak ngantuk. Tapi nggak enak makan ini. Orang tua, fix saya sudah tua, senangnya menghisap inhaler. Tapi ini ngaruh loh. Saya tuh kapan itu kan mau pilek gitu kan.
nyedot ini terus nggak jadi buleknya hilang. Minyak kayu putih. Saya stop video ya. Biar tidak kelihatan melakukan ini. Daripada kalian nanti ilfil gitu kan. Lagi nyedot inhaler, iya obengnya nyangkut. Geli banget kan. Ya. Oke, berikutnya. Si konsa ini ya, si konsa ini dia membayar biaya yang ditanggung. Tadi yang bisa ditanggung konsainer kan apa? Biaya pengangkutan ya. Misalnya dia mengirim barang keluar dan sebagainya. Maka si konsa ini dia akan menjurnal cash-nya di kredit, yang di debit adalah consignment in. Consignment in. Terus berikutnya, konsa ini berhasil menjual 10 barang. Barangnya dijual. Nah, seperti perjanjian dia dapat komisi 20%, tapi nanti dulu ya, mencatat penjualannya dulu ya. Dia akan menjurnal consignment in di kredit pada cash. Jadi akun consignment in itu adalah merupakan hak atau kewajiban konsa ini kepada konsainer, tergantung saldonya. Kalau saldonya di kredit berarti si konsa ini punya kewajiban kepada konsainer, paham ya? Tetapi kalau di debit saldonya berarti itu adalah tagihannya konsa ini kepada konsainer, haknya konsa ini. Oke, ketika menjual ini kan bukan barang dia kan, bukan uang dia kan, maka dia menjurnal consignment in pada cash. Berikutnya sudah akhir tahun, sudah akhir periode. Barangnya sudah habis ya, tinggal SPC ini barang udah habis nih dengan ya udahlah uangnya kita balikin. Nah, tapi sebelum balikin dia mengakui dulu pendapatannya dia. Nah, total penjualannya kan 850. Dia dapat komisi 20%, maka dia berhak mengakui pendapatan berapa? 170. Oke. Maka si konsainer akan menjurnal commission income pada consignment in. Oke, nah inilah kenapa metode ini disebut sebagai terpisah. Kenapa? Karena konsaini ini mengakuinya sebagai commission income, bukan sebagai sales. Jadi sama dia tidak digabungkan pada penjualan dia. Makanya metode ini disebut sebagai metode terpisah. Ya, commission income pada consignment in akan mengurangi kewajibannya kepada konsainer. Maka uang yang wajib dikembalikan kepada konsainer jumlahnya itu akan menjadi pertama dari jualan berapa? 850. Terus kemudian ada komisi dia 170 dan dikurangi dengan biaya yang ditanggung sama konsainer tadi berapa? 25 atau tinggal 655. Maka si konsainer ini membalikin uangnya 655, kreditnya cash 665, yang didebit adalah consignment in. Maka saldonya jadi habis semua. Nah, si konsainer ketika menerima cash, dia kan nggak cuma menerima cash, dia terima laporan juga. Ini Pak, uangnya 655 ya. Tadi jualan 850, saya ngambil komisi 170, sama dulu saya bayar ongkos angkut 25. Ini buktinya. Nah, kemudian oke, sama dia dicatat, dia akan terima cash 655. Nah, terus kemudian biayanya itu dia sama dia kan akan diakui sebagai beban kan. Tetapi dia karena nyatetnya dipisah, beban itu tidak diakui sebagai expense. Paham ya? Bebannya tadi akan diakui sebagai langsung consignment out. Jumlahnya berapa? Biaya komisinya 170 sama biaya berapa? Biaya angkutnya 25. Maka ini 195. Nah, dia juga akan mengakui penjualan ya, tetapi tidak menjual penjualan. Kenapa? Karena terpisah. Ya, maka dia akan mengkredit di sini apa? Consignment out 850. Oke. Nah, maka saldo consignment out menjadi berapa sekarang? Ini pertama kan ada kredit berapa? 850. Terus ada debit 195 kan biayanya. Jadi ini hasil jualannya nih. Kalau ngomong begitu ya. Ini hasil jualannya 850, biaya yang ditagih sama konsen ini 195. Terus berikutnya ongkos angkut kita tadi berapa? 60. Oke. Sama ongkos barangnya COGS-nya adalah 500. Berarti yang dikredit 850, yang di debit 500 ditambah 60, 560 ditambah 195. Aduh, berapa? Berapa? 75, Pak. 75 ya. 755 yang kredit, yang debit 850.
maka saldonya akan kredit berapa? 95. Jadi konsumen 95, itulah pendapatan kita. Nah, tetapi kan belum diakui sebagai pendapatan kan. Untuk mengakui sebagai pendapatan, maka dia akan menjurnal consignment out-nya di debit 95 sebesar saldonya ya. Nah, yang di debit adalah consignment income. Nah, inilah wujud bahwa pencatatannya itu terpisah karena dia tidak mengakuinya sebagai sales. Padahal kan dia proses bisnisnya adalah jualan. Ya, tetapi dia mencatatnya terpisah pada consignment income. Banyakan ini ya labanya ya. Ya kan cuma contoh. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, berarti kalau consignment out-nya itu nanti lebih banyak di debit, itu berarti ada loss gitu Pak, consignment loss gitu. Iya, jadi rugi dia, jadi loss on consignment atau consignment loss gitu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin enggak, ya mungkin shit happen kan. Masa enggak mungkin? Oke. Berikutnya untuk yang dipisah, yang tidak dipisah yang selesai. Transaksinya biar mudah dipahami sama ya transaksinya ya. Ini berarti cuman beda pencatatan. Nah, pertama ketika dia ngirim barang di awal tadi itu kan. Karena ini tidak dipisah, berarti jurnalnya semuanya itu akan dijurnal ke akun sales baik pada consignee maupun consigner. Nah, ketika dia ngirim barang, penjualan sudah terjadi belum? Belum terjadi. Maka ketika dia ngirim barang, si consigner pun tidak mencatat. Dia tidak menjurnal, dia hanya mencatatnya pada memo. Oh, saya punya barang kiriman ke sana gitu kan. Bla 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 dicatat. Nah, ini sama consignee juga dia mencatat pada sebuah memo. Memo itu harus dijaga ya, hati-hati jangan sampai hilang. Karena kalau hilang nanti kan kita harus mencari memonya. Jadi finding memo, hahaha. Oke ya, lumayan ya. Lah tipis-tipis sudah stack dapat lah, masa nggak dapat? Pak masih pagi Pak, malas ketawa. Oke. Terus berikutnya, ini masih memo ya, masih memo. Terus berikutnya ongkos angkutnya sama dia akan dijumlah pada freight out, pada cash. Kalau tadi kan consignment out, ini dia akan mencatatnya sebagai freight out, sudah diakui sebagai expense ya nanti ya. Nah terus berikutnya 60 ya, 60. Berikutnya ketika si Konita ketika si consignee bayar ongkos angkut yang ditanggung sama consigner, dia akan misalnya cash. Nah, dia tidak mencatatnya pada akun consignment in atau consignment out, tetapi dia akan mencatat pada utang, ya kan, atau piutang kepada PT Konita. Nah, tetapi karena sifatnya bisa utang atau piutang, ya udah ditulisnya PT Konita aja. Jadi nanti akan ada rinciannya lagi. Kalau saldonya di debit berarti dia punya piutang. Kalau saldonya kredit berarti dia punya utang. Seperti itu. Oke, bisa dipahami. Nah, cash ya, ini PT Konita pada cash 25. Berikutnya ketika menjual, nah dia itu akan menggabung dengan penjualannya. Ya, dia akan menggabung dengan penjualannya, maka dia akan menjurnal pada sales di kredit 850 dan cash di debit 850. Oke. Nah, bagaimana CO cash-nya? Kan barangnya bukan barang dia. Nah, maka di sini karena barangnya bukan barang dia, sementara dia kan menggabungkan dengan penjualan, maka dia ada pendapatan komisi nggak? Nggak ada. Nah, pendapatan komisinya itu adalah ini, berupa gross profit dari penjualan ini. Nah, itulah pendapatan komisinya, sama dia ditaruh di situ. Nah, komisinya yang berhak dia peroleh berapa? 20% dari ini kan, 850 kan, atau berapa? 170. Ini komisi dia. Nah, maka biar dia dapat gross profit 170, jadi dia akan mengakui purchase atau COGS kalau pada perpetual ya. Kalau periodik berarti dia nambah ke purchase ya. Itu akan dia tambahkan 850 dikurangi 170 atau berapa? 680. Paham ya? Nah, di kreditnya adalah PT Konita 680. Kenapa mengkredit PT Konita 680?
Karena dari penjualan ini dia jadi punya kewajiban untuk mengembalikan uang kepada PT Konita berapa? 680 loh. Kok 680? Iya, kan 850 dikurangi komisi dia 170 kan? Paham ya? Jadi yang harus dia kembalikan ke PT kontainer berapa? 680 karena sama dia dipotong sama komisi. Nah, tetapi dia tidak mengakui sebagai pendapatan komisi, tapi ngakuinya seperti ini. Ya, nambah purchase atau COGS yang dikredit adalah PT Konita atau nama konsainernya. Bisa dipahami? Gampang ya? Memang gampang. Bersenang-senanglah. Karena hari ini yang akan kita rindukan adalah. Terus berikutnya, si ini kan nggak tahu ya, jadi belum jurnal. Nah, terus ini dia tidak mencatat lagi karena sudah mengakui pendapatan. Berikutnya, seperti hitungan tadi, maka saldo PT Konita kan akan menjadi 680 dikurangi 25 kan, 655. Itulah yang akan diserahkan kepada si konsainer. Maka ketika dia menyerahkan uang ke konsainer, dia akan berjurnal cash di kredit yang didebit adalah PT Konita. Oke, nah konsainer ketika menerima uang, dia kan menerima laporan, Pak, saya kemarin jual 850. Ya, terus kemudian saya ngambil komisi 170 sama saya ada ongkos angkut yang bisa ditanggung 25. Jadi uangnya tinggal 655 ya. Oke. Maka si konsainer dia akan menjurnal cash 655 karena transaksinya dia itu tidak dipisah alias digabung, dia akan mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan sama konsaini itu sebagai expense. Oke. Jadi ada ongkos angkut, freight 25, freight out, terus ada commission expense-nya 170, dan dia akan juga mengakui sales berapa? 850. Dia mengakui pendapatan sales. Oke? Baru barangnya kan sudah terjual nih, dia akan menjurnal COGS pada merchandise inventory. Selesai. Nah, ini untuk transaksi yang tidak dipisah. Gampang bukan? Bagaimana? Pak, ini kalau pakai yang periodik COGS itu juga ditulis, Pak. Kenapa? Kalau yang periodik enggak dong. Ini untuk yang perpetual aja. Ya, baik, Pak. Ada lagi? Gampang ya, mudah dipahami ya. Nah, berikutnya untuk transaksi yang tidak selesai. Oh, ini ngebut. Saya tadi janji setengah jam selesai, ternyata nggak ada setengah jam udah selesai. Nggak apa-apa ya. Nah, ini untuk transaksi yang tidak selesai. Jadi barangnya masih ada. Maka ketika si PT Konita tadi menjual, ya, mengirim barang, ini masih sama ya. Ini untuk yang nyaretnya dipisah. Untuk yang nyaretnya dipisah. Nyalain kamera, udah mau selesai. Sudah nyedet-nyedetnya. Masih ngantuk sebenarnya, tapi gimana lagi? Jangan-jangan ngantuk gara-gara lapar ya saya. Gaya-gayaan tadi pagi nggak makan nasi. Orang Indonesia nggak puas kalau nggak makan nasi. Karena ini kan akhir-akhir ini kan kasusnya kan meningkat pesat ya di Indonesia ya. Kemarin itu mencapai rekor. Kita itu sehari ada 31.000 kasus positifnya. Dan itu adalah nomor 1 sedunia. Jadi kita sedang memuncaki klasemen sementara. Ya. Nah, setelah India turun, India kan kemarin fantastis ya. Itu sudah turun di bawah Indonesia bahkan. Nah, kita menyusul merangsak naik. Sementara kalau kita perhatikan di negara-negara Eropa, ya, itu mereka sudah mencanangkan hari melepas masker, itu kayak di Polandia, terus di Italia, Inggris, itu semuanya sudah itu ya. Karena dari awal strateginya itu jelas. Ada itu strateginya benar untuk mengatasi pandemi seperti itu. Tapi yang lebih benar lagi, yang lebih benar lagi mana? Selandia Baru. Jadi dia itu di bulan Juni tahun lalu, itu tuh sudah bebas COVID, teman-teman. Ini dari Maret alert itu kan, dia sudah melakukan hal-hal yang perlu, bank-bank ditutup semua, macam-macam. Nah, terus dia menemukan sistem bagaimana kalau ada orang masuk dan sebagainya,
Akhirnya di bulan Juni mereka sudah menyatakan bebas COVID. Jadi sejak Juni tahun lalu tuh orang Selandia Baru kemana-mana nggak maskeran. Ya itulah kalau ilmu pengetahuan dipakai. Balik lagi ke sini ya, kita balik lagi ke laptop mania. Maling dong. Terus balik lagi ke sini, tapi yang metodenya itu terpisah. Jadi omongan kita begini aja ya, nanti di-upload lagi ke itu. Ternyata ada yang berperan menjadi Buzz Lightyear di sini, terus saya dilaporkan jangan, tidak, anak saya masih kecil-kecil. Sekolahnya lagi mahal-mahalnya ini. Oke, ini yang nyata terpisah, yang tidak selesai. Transaksinya masih sama ya. Ini ngirim barang, maka dia hanya ngasih memo si konsainernya. Si konsainernya mencatat consignment out pada merchandise shipment. Terus berikutnya ada ongkos angkut, jurnalnya masih sama, freight out pada cash. Oke. Terus berikutnya ada consignment out pada freight out, masih sama kayak yang tadi. Terus berikutnya di sini tanggal 6 Juni, ya kan? Dia menanggung ongkos angkut, ya. Jurnalnya masih sama, cash pada consignment in 25. Cashnya di kredit, consignment in-nya di debit. Nah, tetapi yang membedakan dengan yang tadi adalah di sini dia hanya menjual 6 unit dari 10 barang yang dikirim. Maka si konsaini hanya akan menjual cash 510 pada consignment in 510. Nah nanti laporan dia, Pak, saya berhasil menjual, sebelum laporan dia ngakuin pendapatan dia dulu, maka pendapatan dia adalah 20% dengan 500 atau 102. Dia akan mengakui pada commission income pada consignment in 102. Oke? Jadi paham ya? Jadi saldo consignment in-nya itu akan menjadi 510 atau kewajibannya pada konsainer ya, 510 dikurangi 102 dikurangi 25. Saldo consignment akan menjadi kredit 383 atau kewajiban dia kepada konsainer. Jadi dia akan menjurnal cash di kredit 383 pada consignment in 383. Pak, ini uangnya Pak. Saya dari penjualan tadi 510, saya ngambil komisi 102 sama ada biaya angkut 25. Oke, diganti nih sama konsainer. Oke, ketika mengganti konsainer akan menjurnal cash 383 sama kayak yang tadi ya. Dia akan mendebit dan mengkredit sesuai dengan yang dicatat si konsaini. Dia akan mencatat consignment out 127 di debit itu adalah 102 komisi ditambah dengan ongkos angkut, paham ya, 127, dan dia akan mengkredit sebesar yang dikredit sama si konsaini 510 atau sebesar nilai penjualannya 510. Oke. Nah terus berikutnya dia akan mengakui consignment income sebesar nilai penjualannya tadi berapa, 510 salesnya. Jadi paham ya. Terus berikutnya ongkos COGS-nya berapa? Harga barangnya tadi kan satunya 50 kan, berarti dijual 6 itu berapa? 300. Bentar, saya terus isinya aja. Jadi dia akan mengakui dari salesnya ada berapa? 510 ya. Terus dia ngakuin COGS ada berapa? 300 kan dari 50 kan barangnya satu yang terjual 6. Nah terus berikutnya dia akan mengakui komisi kepada konsaini ya. Komisinya berapa? 102 itu mengurangi ya. Ini ada tanda kurangnya deh, minus kurang. Nah, terus berikutnya selain komisi dia ada ongkos angkut yang dibayari sama konsaini. Konsaini tadi kan bayar ongkos angkut berapa? 25. Tapi 25 ini untuk berapa barang? Untuk 10 barang. Nah, yang terjual ada berapa? Yang terjual ada 6 barang. Maka kalau 10 itu 25, satunya berapa? 2,5 ya, 2,5 ya, berarti nanti 2,5
dikali berapa? 6. Ketemunya berapa? 15. Oke, ini nanti akan dia kurangi ongkos angkut konsaini, ongkos angkut berapa? 15 minus 15. Nah, sama ongkos angkut yang dia keluarkan. Dia tadi ada ongkos angkut berapa? 60. Tapi 60 kan tadi buat 10 barang. Ini ada consignment out ini ya. Nah, ongkos angkutnya untuk 10 barang ya, yang kita jual ada berapa? Ada 6. Jadi nanti satunya kan 6. Ya, 60 dibagi 10 berapa? 6 kan? Yang terjual 6 berarti nanti akan dikurangi 36. Nanti ada angkut yang kedua, angkut lagi ya. Angkut lagi. Ada angkut. Itu berapa? 36. Nah, maka total pendapatan dia akan menjadi berapa? Hanya 57. Oke, dia 57 itu akan dia akui pada consignment income di debit, consignment out-nya 57. Dengan demikian, ya, setelah di periode pelaporan 30 Juni ini, si consignee dia tuh masih punya akun consignment out, akun consignment-nya belum habis. Saldonya berapa? Halo? Ya, kita buat catatannya ya. Ya, pertama ada berapa? 500. Debit ya, debit 500. Terus kemudian di kredit berapa? Ini nambah ya, nambah lagi 60. Nambah lagi 60. Terus berikutnya ini ya. Ada lagi debit lagi 127. Oke. Terus berikutnya di kredit 510. 510, terus berikutnya lagi di debit berapa? Di debit berapa? 57. Oke. Saldonya berapa? Benar ya ini ya? Ini kan 500. Terus 60. 127, 510, ya sama 57. Ayo tolong dihitungkan berapa? 234. Berapa? 234. 234. Nah, 234 ini unsurnya nanti adalah ya, unsurnya adalah nilai barangnya, inventorinya. Inventorinya tadi ada berapa? 4 kan? 4 dikali berapa? 50. Berapa? 200. Nah, terus berikutnya ada ongkos angkut. Angkutnya ongkos angkutnya si yang dibayari sama consignee ya. Angkut yang dibayari consignee ada berapa? Sisanya kan tadi 25 kan, baru ditulis diakui di sini 15 kan, berarti ada 10 ya kan? Ditambah dengan ongkos angkut lagi yang dibayar sendiri tadi ya. Ada 4 dikali 6. 4 dikali 6 berapa? 24. Nah, berarti totalnya akan menjadi berapa? 234. Bisa dipahami? Ini satu konsen empatnya. Oke? Sudah ya? Kita lanjut. Untuk yang pencatatannya tidak dipisah, sama kayak tadi pas ngirim barang, masih ngirim memo saja, memo. Terus berikutnya ada ongkos angkut oleh consignor sama freight out pada cash. Terus berikutnya dia membayari ongkos angkut 25 pada PT Konita 25 pada cash 25. Terus berikutnya, nah pas jual dia hanya berhasil menjual 6. Maka si consignor akan menjual, consignee akan menjual cash 510 pada sales 510. Oke. Nah, berarti
dia harus mengakui gross profit sebesar berapa? 20% ya, atau 102. Nah, biar gross profitnya 102, maka dia mengakui COGS atau purchase sebesar berapa? 510 dikurangi 102 atau 408. Oke. Dia akan menjurnal purchase atau COGS 408 pada PT Konita 408. Sama ya kayak yang tadi ya, cuma beda angka aja. Nah, berikutnya dia berarti jumlah saldo PT Konita akan menjadi 408 dikurangi 25 menjadi 300 berapa? 383. Nah, dia nyetor, nih Pak, uangmu nih Pak, 383. Dia menjurnal gas pada PT Konita 383. Maka karena ini tidak dipisah, si consignor akan menjurnal beban dan juga sales sejumlah yang real ya, jumlah realnya yang diakui sama PT ini. Dia akan menjurnal cash 383, oke, 383, terus salesnya akan diakui sama 510. Nah, terus berikutnya tadi kan dia keluar, si PT Konita kan nagih 25 kan, sama dia diganti kan. Di cash yang dikasih ini kan termasuk tagihan 25 ini kan. Nah, 25 ini nanti akan dipecah, ada 6 barang yang terjual dan ada 4 barang yang belum terjual. Oke, 6 ini berapa tadi? Yang 6 kita hitung tadi sudah 15 ya. 15. Berarti yang 4 berapa? 10. Nah, nanti akan diakui sebagai yang 15 itu akan diakui sebagai expense, dia akan menjurnal pada freight atau expense yang lain. Sementara yang 10 dia akan tambahkan ke merchandise on consignment. Karena barangnya belum terjual. Oke. Terus berikutnya dia akan menjurnal commission expense sesuai tagihannya si consignee. Selesai. Ini ya, kalau diulang lagi, dia akan menjurnal cash 383, freight out 15, commission expense 102, merchandise on consignment 10, yang dikredit sales 510. Paham ya? Tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Berikutnya dia akan menambahkan saldo merchandise on consignment sebesar 224. Nah, berasal dari mana? Dari barangnya. Tadi kan ada yang masih dikonsinyasi. Ini jurnalnya dibuat di jurnal penutup atau jurnal penyesuaian ya. Ini di jurnal penutup. Masih ingat kan jurnal penutup? Jurnal yang kalau di metode periodik dia nambah inventory itu loh. Ingat nggak? Nambah atau ngurang inventory itu loh. Ya pada income summary. Maka dia akan menjurnal income summary-nya di kredit sebesar barang yang sesuai cost-nya. Cost-nya tadi berapa? 200 ya, 50 dikali 4, 200. Berikutnya dia akan mengurangi freight out 24. Kenapa? Karena dia di sini mengakui freight out sebesar 560. Itu kan untuk 10 barang. Ya, ini untuk 10 barang. Sementara barangnya yang terjual cuma 6. Jadi kebanyakan freight out ini. Paham ya? Jadi sama dia dikurangi sejumlah 4 atau 24. Jadi setelah jurnal ini freight out-nya akan menjadi tinggal berapa? 36. Pas untuk 6 barang. Nah, terus kemudian itu akan menambah saldo merchandise on consignment. Oke, jadi jurnal yang terakhir adalah menyesuaikan nilai inventory-nya. Dia jadi memunculkan merchandise on consignment. Saldonya ditambah 224. Maka saldo merchandise on consignment menjadi berapa? 224 ditambah berapa? 10. 234. Sama seperti kalau kita menggunakan metode terpisah tadi. Ini sama 234. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada nggak? Enggak ya, lancar ya. Wih, pas 30 menit tadi ngobrol dulu kan, jadi biar pas. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam, wih, panjang banget. Wow, panjang banget. Nah, itu untuk latihan, ya. Daripada kalian kerjakan latihan nanti mending sekarang kan, mumpung waktunya masih kuliah. Oke? Ya, sambil saya tetap online, silakan kalau kalian nanti mau bertanya, nanti kita bahas. Pak, Ya. mau tanya yang materi kemarin itu Pak, kok di soal itu, di soal yang 8 itu tuh
soal 10 itu ada eliminasi gitu Pak, jurnal eliminasi gitu. Itu Eliminasi. iya Pak. Yang waktu materi kemarin itu Pak, yang cabang pusat cabang tapi Benar. muncul jurnal eliminasi gitu Pak. Tapi di bahan ajar tuh nggak ada gitu Pak jurnal eliminasi. Ya itu dia ngeliminasinya seperti yang saya itu kemarin itu loh. Dia hanya menghapus apa kemarin? Aduh jadi lupa. Income gitu ya Pak. Unrealized income kan. Oh, dia itu menghapus satu apa namanya cabang ya. Bentar saya itu aja deh. Saya buka dulu. Di bahan ajar ya. Workbook tentang cabang. Ya, jadi eliminasinya ada 2 kemarin. Secara tersirat sih saya ngajarinya tidak berupa jurnal. Yang dia mengurangi saldo inventory itu lo ingat nggak? Yang terakhir ketika ada markup itu. Kalau tidak ada markup berarti eliminasinya cuma mengeliminasi akun cabang sama akun kantor pusat, akun brand sama akun head office. Udah itu doang. Ini home office kok head office. Mana. Oke, soal nomor berapa? Soal 10. Soal 10 apa 8? 10 Pak. Iya. Gabungan. Oh alah ini doang. Ya, jadi ya yang kita eliminasi adalah, nah, perhatikan di sini ada apa namanya akun unrealized nggak? Ada Pak. Nah, ini ada akun unrealized. Ya. Berarti yang dieliminasi pertama ini. Ya, jurnalnya apa? Unrealized saldonya kredit apa debit? Kredit kan, berarti nanti di debit, ya kan? Ya, jadi eliminasi pertama itu kita akan mengurangi unrealized. Ya, unrealized apa namanya? Ya pokoknya unrealized saja lah. Unrealized pada apa? Presentasi inventory, ya kan? Presentasi inventory jumlah berapa? 16 juta. Nah, ini ya. Jurnal yang kedua adalah menutup apa? Akun cabang dan akun kantor pusat. Oke. Mana? Akun cabangnya mana? Dicari sendiri ya, ini ya. Oh, home office-nya ini 430, branch-nya 430. Berarti jurnalnya apa? Home office. Ada branch. Ya ini ya, 430. Nah, ini doang. Terus digabung selesai. Nah, itu kan saya kan nonton di pembahasan angkatan ya Pak, tapi nggak dijelasin gitu. Tapi kok jurnalnya banyak gitu Pak, ada yang tutup income from branch unrealized, terus Itu jurnal penutup. Jurnal penutup kan emang ada. Yang kemarin sudah saya ajarkan kalau jurnal penutup. Ya, jurnal ini dibuat dieliminasi. Jadi kamu buat jurnal penutup dulu, baru bikin eliminasi. Kalau penutup kan sudah saya ajarkan kemarin. Ya. Jadi digabung gitu ya Pak? Ya ini nggak digabung, ini jurnal yang terpisah karena ini masuk eliminasi. Jadi di kertas kerjanya dia dibuat jurnal penutup pun sebenarnya juga tidak di itu ya. Setelah kertas kerja jurnal penutup itu, ya. Jadi ini masuk di sini, paham ya? Jadi ini terus kasih kayak eliminasi kemarin loh ya, kayak kertas kerja konsolidasi kemarin ditambah adjustment ya sudah. Itu selesai digabungkan nanti akan menjadi apa namanya? Akan menjadi kertas kerja konsolidasinya lah kurang lebih begitu, penggabungan
laporan keuangan. Nah, baru setelah itu nanti kalian buat jurnal penutup kayak kemarin. Oh ya Pak, ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, gitu doang. Makanya nggak diajarin karena ya ini tadi, ini cuman kemarin saya ngajarin ininya tersirat doang sih. Ya kan, ini cuman ngurangi inventory kayak begitu. Tidak melakukannya dalam bentuk jurnal gitu kan. Ya nggak apa-apa, untung kalian nanya kan jadi diajarin. Coba ya nanti dibuat ya, kalau nggak bisa nanti kita bahas lagi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, materi latihannya sudah saya posting di Google Classroom ya. Nanti latihan sampai jam 10. Saya standby di WhatsApp ya. Silahkan kalau ada yang menanya. Sambil menilai karya tulis. Ada yang saya nilai nggak? Nggak ada ya. Oke ya. Sebelum kita tutup sesi Zoom, tolong dinyalakan kameranya. Oke, layar akan di-capture dalam 1, 2, 3. Oke, ruangan sebelah 1, 2, 3. Oke, cukup ya untuk sesi Zoom-nya. Silahkan mengerjakan latihan. Nanti juga saya forward di WhatsApp deh gitu kan. Ya, belum saya tutup dulu ya. Silakan kalau mau live tapi.